Bismillah. Assalamualaikum YouTube. Selamat datang kembali di channel Muhammad Arwani Amin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya gue sorry banget ini, soalnya gue jarang upload video dikarenakan kesibukan satu dan lain hal. Ya biasalah, mahasiswa akhir. Lo tau sendiri kan, apalagi yang teman-teman yang kuliah mungkin juga ngerasain apa yang gue rasain. Tapi gue tetap usahain ngebuat video setiap gue sempat, soalnya yang nggak mungkin juga gue buat tiap hari kan. Tapi tetap gue usahain buat video yang bermanfaat insyaallah. Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas tanda orang yang berakal, alamatul aqil, menurut Abu Darda radhiyallahu an. Ini gue sambil baca nggak apa-apa ya. Yang pertama, yatawadhu' liman fawqahu, rendah hati terhadap yang di atasnya. Jadi salah satu ciri orang yang berakal itu dia itu tawadhu', rendah hati terhadap siapa yang ada di atasnya. Baik itu dari segi usia, dari segi keilmuan, dari segi pengalaman. Tetap tawadhu', rendah hati terhadap siapa yang ada di atasnya. Kita sebagai yang muda menghormati yang tua. Terus kalau misalnya ada orang yang berilmu, walaupun dia usianya masih di bawah kita, tetap kita juga harus tawadhu. Kemudian yang kedua, wala yazdari man dunahu, tidak meremehkan yang di bawahnya. Kalau tadi rendah hati terhadap yang di atasnya, kalau yang kedua ini tidak meremehkan terhadap siapa yang ada di bawahnya, tidak underestimate gitu ya. Gue juga kadang suka kesel juga sih kalau ada orang tua yang bilang, ya lah anak muda bisa apaan sih. Nah, ini nih, perkataan ini nih yang buat gue gedek juga kan sebagai anak muda sih ya elah. Soalnya ketika kita membaca sejarah, kita putar balik ke belakang gitu, semua peradaban itu dibangun atas dasar kualitas pemuda gitu. Jadi kalau ingin mengubah suatu peradaban itu, ubah dulu pemudanya. Jadi pemuda itu ngaruh banget loh. Makanya Bung Karno bilang kan, beri aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Ada cerita menarik dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pada masa pemerintahannya, beliau itu menghadapi suatu masalah yang cukup pelik gitu ya, butuh problem solving. Ketika itu beliau tidak menemukan kecuali seorang anak kecil, bisa dibilang ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Abdullah bin Abbas ini usianya masih belia, masih sekitar 13 tahun disebutkan. Nah, ketika itu Umar radhiyallahu an mengajak atau mengundang Abdullah bin Abbas ini untuk ikut rapat beserta para staf ahli negara pada saat itu. Ketika sesampainya di ruang rapat gitu ya, nih orang-orang pada bingung nih. Kemudian ada yang nanya, Umar, kenapa kamu bawa anak kecil, bocil kayak begini mah kita juga punya di rumah gitu, bahasa kitanya gitulah. Tapi Umar menjawab, aku melihat dia bukan karena usianya, tapi karena kualitasnya. Jadi Abdullah bin Abbas ini kan terkenal dengan kecerdasannya ya. Jadi masalah pelik di pemerintahan, orang-orang tua udah pada gak bisa nih. Akhirnya Umar punya ide, udahlah yang bisa ngatasin ini ya anak muda gitu. Jadi jangan ngeremehin, sekali lagi jangan ngeremehin anak muda, para pemuda. Karena suatu bangsa itu ditentukan kualitasnya oleh para pemudanya.
Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yumsikul fadla min mantiqihi, selalu memegang keutamaan bicaranya. Nah ini nih, jadi satu ciri orang yang berakal itu kalau ngomong nggak sembrono gitu, nggak asal ngomong. Jadi kalau kita ngomong itu harusnya dipikir dulu gitu, mau ngomong apa, kira-kira efeknya gimana. Karena seorang muslim itu kan diamnya aja itu juga sikap. Jadi orang yang berakal itu tahu kapan dia harus ngomong, kapan dia harus dengerin, kapan dia harus diam. Makanya Nabi SAW pernah bilang kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi diam itu juga bukan berarti kita nggak tahu apa-apa. Diamnya seseorang itu juga bisa menandakan sikapnya dia gitu. Kualitas bicara itu harus dijaga. Jadi kan ada orang juga yang ngomongnya banyak gitu, ngalor ngidul ya kan. Tapi ngalor ngidul ya ora ono isinya podo wae ya kan. Nggak ada isinya ya sama aja gitu kalau udah ngomong panjang lebar. Kan ada orang gitu ya, ngejelasin panjang lebar. Dia tuh pengen ngebuktiin kalau dia tuh bisa ngomong gitu di depan umum. Tapi poinnya nggak dapet ya kan, percuma. Mending kita ngomong simple tapi dapat poinnya. Kan Nabi juga gitu kan. Nabi itu ngomongnya dikit tapi berbobot. Nah, itu Nabi itu. Makanya kita sebisa mungkin juga niru beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yukhaliqun nasa bi akhlaqihim, berinteraksi sesama manusia dengan akhlak baiknya. Ini biasanya emak-emak ini yang suka beli sayur pada di komplek kan, kalau ngomong gosip sana sini gitu. Kalau nggak ada digosipin, ya siap-siap aja nih kalau yang nggak ada bakalan digosipin kan. Jadi kita kalau sosialisasi sama orang gitu ya, kan kita manusia butuh orang lain juga kan. Aku juga butuh kamu gitu. Ya kan, kita nggak bisa hidup sendiri. Karena seseorang itu kan bisa dinilai dari akhlaknya kan. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak kan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus juga untuk menyempurnakan akhlak. Jadi percuma kalau kita pinter segala macem lah, kita punya apa segala, tapi akhlaknya nggak ada, ya nilainya 0 juga, ya kan. Kemudian yang kelima, wa yahtajizul imana fima bainahu wa baina rabbih azza wajal. Dia memastikan ada iman antara dia dengan Robnya. Nih. Jadi teman-teman nih, salah satu tanda Allah cinta ke kita itu Allah ngasih iman. Bukan ngasih segudang harta segala macem, enggak. Tapi Allah ngasih iman dulu dalam hati kita nih. Karena itu adalah kenikmatan yang paling nikmat. Maka harus disyukuri betul-betul. Jadi jangan bilang kalau kita misalnya nggak punya apa-apa gitu ya, ya Allah nggak sayang gue nih. Kata siapa? Justru Allah mungkin ingin meringankan beban kita di hari kiamat ya kan. Yang terakhir, fahuwa yamshi fid dunya bittaqiyati wal kitman. Yang keenam ya, yang terakhir, dia berjalan di atas dunia dengan ketakwaannya tapi tersembunyi. Ini nih, takwa tapi tersembunyi. Ini yang jarang kita temui di kehidupan kita zaman sekarang. Kita nggak punya sesuatu yang kita sembunyiin gitu. Padahal itu baik kan. Jadi kita tuh biasanya kan sedikit-dikit update ya, galau dikit update. Orang beli sendal baru di update, orang masak mie di update, orang makan di update, buset dah, semuanya di update. Jadi harusnya tuh kita nggak ngelakuin itu, kita sembunyiin itu, kita tampilkan atau kita posting itu yang baik-baik aja kan. Karena kalau kita curhat ke media sosial, curhat masalah pribadi gitu ya, itu sama aja kayak kita
nelanjangi diri sendiri. Kita nelanjangi diri sendiri, udah gitu dilihat orang banyak, emang mau ya kan? Jadi ya nggak usah lah begitu-gitu tuh, update dikit-dikit update gitu. Apalagi cewek nih, biasanya cewek nih yang kebegini gini nih, orang ya Allah aku galau segala macam, di update. Kayak nggak banget gitu. Orang muslim tuh nggak gitu, harus kuat ya, kuat. Semuanya kalau bisa kita sembunyiin yang baik-baik. Ada kalanya kita sembunyiin, ada kalanya sesuatu yang ditampilkan. Jadi itu keenam tanda orang yang berakal menurut sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu an. Semoga bisa diambil manfaatnya. Udah ada apa belum nih tanda-tanda itu di dalam hati kita? Coba kita cross check diri sendiri, kita introspeksi diri. Ini buat gue juga, soalnya sasaran dakwah itu kan utamanya untuk diri sendiri kan, baru ke orang lain gitu. Mungkin itu aja untuk video ini, dan jangan lupa dibagiin ke temennya ya, di share gitu, agar video ini juga manfaatnya nggak cuma sampai kita doang tapi nyebar luas. Itu aja. Terakhir, jangan lupa bersyukur hari ini.